dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Vanessa Victoria Tasilima. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Kilanopae. Perkenalkan, nama saya Itin Franciscus Elu. Perkenalkan, nama saya Hesni Mariana Selan. Perkenalkan, nama saya Yandri Bailao. Perkenalkan, nama saya Sylvester Peu. Perkenalkan, nama saya Aaron Lorenzo Tomoes. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari bahasa dan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan sebuah proses multidimensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Selama ini, pembangunan seringkali hanya dilihat, padahal ada satu elemen fundamental yang sering terabaikan, namun memainkan peran sentral. Baik, saya akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang bahasa sebagai alat komunikasi pembangunan. Bahasa merupakan jembatan yang menghubungkan perencana pembangunan, pemerintah, dan sasaran pembangunan masyarakat. Poin yang kedua, yaitu bahasa dalam pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan adalah pilar utama pembangunan SDM dan bahasa adalah mediumnya. Berikut beberapa poin pentingnya, yaitu yang pertama, bahasa pengantar pendidikan. Pemilihan bahasa pengantar yang tepat, misalnya bahasa Indonesia untuk tingkat nasional dan bahasa daerah untuk tahap awal pendidikan. Poin yang kedua, akses terhadap ilmu pendidikan. Penggunaan bahasa internasional seperti bahasa Inggris untuk mengakses literasi ilmiah dan teknologi terkini. Namun, penguasaan bahasa Indonesia yang baik adalah sebagai fondasi. Yang ketiga, literasi dasar. Kemampuan membaca, menulis, dan menghitung atau katalung yang merupakan fondasi dari segala pembelajaran. Sangat bergantung pada penguasaan bahasa. Poin yang ketiga, yaitu tentang bahasa dalam pembangunan ekonomi dan teknologi. Dalam dunia ekonomi dan teknologi, bahasa memiliki nilai strategis. Yang pertama, pemasaran dan kreatif. Bahasa persuasif dan kreatif adalah jantung dari dunia perencanaan, pemasaran, dan branding, baik untuk produk lokal maupun internasional. Kemampuan merangkai kata yang menarik dapat meningkatkan nilai jual suatu produk dan membangun loyalitas merek. Yang kedua, industri kreatif dan pariwisata. Sastra film, musik, dan konten digital yang menggunakan bahasa nasional maupun daerah dapat menjadi produk ekonomi kreatif yang mendatangkan devisa. Dalam pariwisata, pemandu wisata yang mahir berbahasa asing dan mampu menjelaskan kekayaan budaya dalam bahasa yang menarik dan sangat dibutuhkan. Yang ketiga, teknologi informasi. Pengembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial dan pemrosesan bahasa alami natural memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur bahasa. Pembangunan korpus digital bahasa Indonesia dan bahasa daerah sangat penting
agar teknologi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian. Ada 2 poin bahasa dalam pembangunan sosial budaya dan identitas nasional. Poin yang pertama tentang pelestarian budaya arifan lokal, tradisi lisan, dan nilai-nilai budaya yang diluhung. Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kelestarian bahasa dari kekayaan budaya nasional. Setiap bahasa yang punah berarti hilangnya sebuah sudut pandang unik dalam memandang dunia. Poin yang kedua tentang pembentukan identitas nasional. Bahasa Indonesia yang dikirakan gaulan nasional, memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Bahasa Indonesia memungkinkan terciptanya ruang publik yang melampaui identitas kesukuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu bahasa Indonesia sebagai pemersatu dan wahana integrasi nasional. Dalam konteks Indonesia, fungsi pemersatu bahasa Indonesia tidak terbatakan. Bahasa ini memungkinkan komunikasi antar suku, antar pulau, dan antar budaya. Ia menjadi bahasa hukum, administrasi pemerintahan, dan pendidikan nasional. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan hanya komunikasi, tetapi juga simbol kedaulatan dan identitas negara. Melalui bahasa Indonesia, berbagai kelompok etnis dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa ini menjadi alat untuk menegosiasikan dan membangun konsensus nasional, sehingga meminimalisir potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan bahasa dan budaya. Sekian. Poin yang keenam yaitu tantangan di era globalisasi. Di era globalisasi, bahasa dan pembangunan menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya yaitu dominasi bahasa asing. Arus globalisasi membawa serta dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang dapat menggeser peran bahasa lokal dan nasional jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang bijak. Poin yang kedua yaitu kepunahan bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah karena penuturnya semakin sedikit. Poin yang ketiga yaitu degradasi bahasa di media sosial. Penggunaan bahasa yang tidak santun dan tidak sesuai kaidah di media sosial dapat mempengaruhi tata krama berkomunikasi dalam masyarakat. Di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang kreatif bagi perkembangan kosakata dan gaya bahasa baru. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdiri atas 5 poin. Poin yang pertama, bahasa memainkan peran yang sentral dan multidimensional dalam seluruh proses pembangunan, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Poin yang kedua, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi bahasa. Poin yang ketiga, pembangunan SDM yang berkualitas sangat bergantung pada sistem pendidikan yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Dengan memperhatikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing secara seimbang dan fungsional. Poin yang keempat, bahasa merupakan jiwa dari identitas sosial, budaya, dan nasional, di mana bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu bangsa sangat efektif. Poin yang kelima, tantangan di era globalisasi menuntut kebijakan bahasa yang bijaksana untuk melestarikan bahasa daerah, memperkuat bahasa Indonesia, dan menguasai bahasa asing secara fungsional. Terima kasih. A few moments later. Baik, di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang bahasa sebagai alat komunikasi pembangunan. Bahasa merupakan jembatan yang menghubungkan perencana pembangunan. Bahasa dan pembangunan ulang. Kesimpulannya, kau lihat hasilnya. Sekian dari video kami. Salah. Sekian dan terima kasih. Dah. Dah.